Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melanjutkan melakukan konfigurasi pada lab ketujuh, yaitu yang dikonfigurasi resource to launching and instance with public access. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk dulu di server, kita login dengan password student. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Oke, nah di sini sebelumnya kita akan yang pertama kita proses start labnya, berguna untuk memulai semua resource ya. Nah, nanti kita ketikkan lab public review start. Oke, kita tunggu proses start. Nah, di sini ada beberapa as the operator user create the pre-profit detonator external network and the pre-folder subnet 172.25.250 subnet. Nah, oke, kita tunggu sampai si startnya ini selesai ya. Aduh, kok valid ini. Oke, tunggu, slow, sabar, kita tunggu sampai dia selesai dulu. Nah, dia kan masih valid, kita coba di lab ini semua sudah jalan ya teman, harusnya udah bisa ini. Oke, kita coba ulang, harusnya udah bisa jalan ya teman-teman. Oke, kita tunggu lagi ya, sabar. Oke, sukses. Apakah yang kelima itu valid lagi? Kalau valid lagi kita coba. Nah, sukses kan? Oke, kita tunggu sampai si proses startnya ini selesai. Sini ada name, profile, kita tuh disuruh bikin operator ya di user. Terus name-nya si profit, set-nya di yes, external yes, profit network type flat. Oke, subnet name-nya, terus DHCP disable, allocation pool-nya di 1.1.2. Oke, terus network gateway-nya 172.25.250.254. Proses yang pertama kita akan masuk ke source-nya ya, source-nya itu kan on workstation secure the identity environment file for the user operator 1. Nah, kita masuk ke source-nya si operator 1 dengan cara source operator. Ini adalah kita sering saja ya. Sini source operator 1, kita masuk ke source-nya di operator 1 production. Nah, selanjutnya kita akan create, yaitu network name profit detail-nya di sini ya. Kita langkah yang pertama kita masuk ke open stack network create. Kita akan bikin si networknya. Nah, yang pertama ini ada eksternal, yang kedua ada share, dan yang ketiga ada provider network tipe flatnya ya. Terus yang keempat ada provider physical network data center. Nah,
Oke, data center, terus provider data center, kita enter, dia akan menghasilkan output seperti ini harusnya. Oke, sudah ya teman-teman. Dan di sini nanya di provider data center, terus si admin state-nya up. Oke, langsung lanjut aja ya teman-teman. Nah, langkah yang ke 1.3 ini di create the prefolder subnet 172.25.250 subnet for external. Oke, sini kita masuk ke OpenStack subnet, create. Oke, langsung saja OpenStack script kita akan buat si subnet. Yang pertama ada subnet ranknya di 172.125.250.0/24 ya. Selanjutnya ada gateway. Nah, di gateway-nya ini ada di 172.250.254. Selanjutnya ada DNS servernya di 172.125.250.254. Dan selanjutnya ada allocation protokol star 172.250.101 sampai 172.250.189. Selanjutnya ada no DHCP ya, kita tidak menggunakan DHCP. Selanjutnya ada network provider data center. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman, ada panggilan dari teman. Nah, selanjutnya kita ke provider ya, kita enter terlebih dahulu. Nah, di provider subnetnya kita 172.25.250 ya teman-teman. Oke, kita langsung. Oke ya, selesai ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu lagi di allocation protokol di 172.25. Oke, CDR oke, sip, mantap, sudah sesuai dengan perintah yang di samping. Nah, untuk satu proses yang pertama kita selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses kedua, yaitu as developer 1 user di production router 1. Oke, kita masuk ke secure developer production RC1 ya. Sorry, developer si productionnya ya. Oke. Nah, tadi kan di operator, kita masuk ke developer sekarang. Nah, selanjutnya kita akan bikin operator OpenStack router secret ya. Kita bikin router pada si developernya ya. Nah, pertama kita name-nya kita kasih yaitu production router 1 ya. Ini aja satu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah statusnya up ya harusnya. Nah, di admin state up. Oke, value non terus di statusnya aktif ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan bikin OpenStack router /add nya. Bikin router, terus kita subnet production, kita kasih nama subnet production router 1. Selanjutnya production subnet 1. Oke, langsung saja kita enter. Dia harusnya tidak mengeluarkan output pengeluarannya. Oh, tidak ya. Ya, bikin si subnet production router 1 dan production subnet 1 ya. Terus langsung saja kita masuk ke OpenStack router set-nya. Nah, OpenStack router
Nah, di sini kita masuk ke eksternal si gateway-nya, provider data centernya, terus production router satunya ya langsung enterin. Oke, sudah selesai ya. Langsung saja kita masuk ke tahap yang ketiga, create the security group, production secure group, and add the visualizer in the following table. Nah, di sini ada opsi dan value-nya. Kita akan bikin si security-nya dengan nama production set group 1, terus menggunakan TCP port 22 dan TCP port 80 dan ICMP. Nah, di sini kita langsung masuk ke OpenStack security groupnya ya. Kita akan memberikan keamanannya dengan nama create production sec group 1 ya. Group 1, kita enter. Oke, sudah kebikin ya. Nah, di sini harusnya ada name-nya di production SC group 1. Nah, di sini ya, production SC group 1. Oke, dong. Selanjutnya kita masuk ke OpenStack security group rule-nya ya. Kita memberikan akses ya untuk beberapa, yaitu yang pertama create protokol TCP. Oke, selanjutnya di DNS port 22. DNS port 22. Selanjutnya ada production sugar SC group 1. Oke, kita tunggu. Nah, di sini harusnya ada ingress ya, ingress. Nah, di sini ada direction-nya di ingress. Oke. Langsung saja masuk ke tahap 3.3 di OpenStack security group. Kita langsung masuk ke OpenStack security group. Nah, yang pertama kita bikin rule create protokol TCP-nya. Rule create protokol TCP. Selanjutnya ada DNS port 80. Oke. Selanjutnya di protokol SC set group 1, langsung enter. Dan di sini harusnya ingress lagi. Nah, di sini di selection ingress, oke, done. Terus di protokol MAC-nya 80 rank MAC, rank min-nya 80. Oke, done. Protokolnya TCP, oke, protokol TCP. Selanjutnya masuk ke OpenStack security group. Langsung lagi ya, kita masuk ke sini lagi, security group. Yang pertama kita bikin yaitu rule create protokol ya, ICMP-nya. Yang kedua di sini production sec group 1. Di sini kita cek lagi dengan protokol ICMP, terus ranknya 68 di threadnya ingress. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke proses yang keempat. Nah, di proses yang keempat ini kita disuruh create production Kuiper 1, Kuiper and save the profit. Nah, oke, kita masuk ke open Kuiper script-nya ya. Kita bikin Kuiper. Selanjutnya kita production Kuiper. Nah, di /home/student/download/production Kuiper 1.pm. Oke, sudah ya. Nah, langsung kita masuk chmod dengan cara chmod / ya. Kita masuk ke direktorinya, terus /home/student/download/production Kuiper 1.pm. Enter. Oke, sudah ya. Selanjutnya masuk ke bagian kelima,
Di sini ada create floating IP address the preforwarding this thread network your floating IP may defect. Oke, di sini kita masuk ke OpenStack floating IP-nya ya. Oke, aduh, kenapa ini kayak gini nih? Aduh, kenapa ini? Kita close terlebih dahulu ya. Oh, saya salah tadi. Kita coba cancel, kita hapus dulu. Salah ya teman-teman. Tadi kebanyakan nyalin. Oke, kita open. Oke, kita tunggu ya sebentar. Oke. Oke, ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Tadi kita login di bagian di sini kesalahan ya. Di bagian developer ya. Oke, masuk ke developer dengan cara tadi lupa saya. Di sini web station, operator, masih operator. Nah di sini masih developer versi. Aduh, ini belum diaktifin. Oke ya, sudah masuk ya. Oke, kita akan coba lagi ulangin pada bagian. Nah, di sini open floating ini IP ya. Nah, salah tadi. Oke, di sini create prefolder data center. Oke. Kita bikin si data centernya. Kita lihat IP address punya kita apakah sama dengan perintah. Di sini 189 ya, sedangkan di sini 154. Oke, 189. Ingat-ingat teman-teman, 189. Oke, untuk ini selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke create and instance name production server 9 using the following flow. Nah, di sini nama instansi namanya production server 9, image-nya namanya RHL8, web flavornya default, key pair-nya di production key bersatu, project network key production network 1, security groupnya production secure SC group 1, floating IP address-nya sesuai dengan IP address punya kita 189 ya. Nah, 189. Oke. Di sini kita langsung saja open create-nya ya. Server create-nya. Oke, image-nya di RHL8 web, terus flavornya, selanjutnya ada nice net ID production network 1, terus di security group productionnya selanjutnya ada key name production keyword 1, selanjutnya ada white, yang terakhir ada production server 9. Kita bikin, terus kita cek.
Tunggu ya. Di sini ada value-nya manual, novel, running, non aktif, vote per satu. Oke, lanjut ya. Di sini kita masuk ke OpenStack servernya. Oke, kita langsung masuk ke add floating IP-nya ya. Sebentar, teman-teman. Jadi ada error di sini. Oke, masih bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke production server 1 server 9 ya. Nah, di sini tadi kan IP kita 189 ya. 189. Cek. Oke, sudah ya. Terus kita masuk ke CRL-nya di sini di 189 gini. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita langsung masuk ke SSH ya. Kita masuk ke plotnya, coba kita masuk ke plotnya. Nah, dengan cara min-i home student download production kpir1.pm. Oke. Selanjutnya ada cloudnya user, kita panggil sih cloudnya kita menggunakan IP kita 89 per. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, kita coba pingnya. Ping min-c matrix materials.example.com. Di sini 64 bitly. Kita berarti sukses untuk menjalankan. Kita masuk ke exit, kita keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboardnya ya. Tadi saya sudah lakukan login pada Red Hat dashboardnya. Kenapa saya begitu? Tadi saya sudah merekord, ternyata belum terrekord ya. Kukira sudah, ternyata masih mati karena laptop saya habis error. Oke, langsung saja masuk ya. Di sini kita menggunakan si workstation, terus kita masuk ke developer 1 dengan usingnya di example, terus di passwordnya di Red Hat. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, kita masuk ke project computing terus kpairs. Nah, di sini sudah ada production kpir satunya. Di sini confirm the production kpir has been created-nya. Di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini sudah dengan name production kpir 1, ID-nya 3. Oke, public ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian si project network floating IPS. Project network floating IPS. Nah, di sini sudah confirm the float IP address has been created at map to production servers 9. Coba lihat. Oke, sudah ya, sudah. Terus langsung masuk selanjutnya di production network security group, project network security group. Nah, di sini sudah ada security-nya. Nah, selanjutnya di confirm production security S1 di manage rules. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada beberapa. Nah, selanjutnya masuk ke project network router. Project network routers. Nah, di sini confirm the router 1. Oke. Terus production router 1. Nah, di sini saya itu tahu ya teman-teman. Bagaimana nih? Saya sudah coba, tidak ada di sini. Langsung saja masuk ke project networks. Nah, di sini juga tuh ada ya di Finance subnet 1 prefolder storage profit. Nah, di sini langsung saja masuk ke project network topologinya.
Di sini sudah jelas ya, ada di topologi, grafnya sudah ada juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke project komputer instansi. Project komputer instances. Aduh, salah. Instances. Nah, di sini sudah frozen ya. Nah, langsung saja kita coba cek rulesnya, apakah lab ini sudah selesai apa belum. Kita cek lab public review graded, kita cek hands on aman. Nah, kita tunggu sampai dia menyelesaikan semuanya. Nah, gunanya ini ya buat ngecek ya, dari awal sampai akhir kita konfigurasi itu apakah sudah benar semua, apakah masih ada yang belum terkonfigurasi ya. Di sini terlihat masih aman semua. Oke. Harusnya ini aman ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung salin ini aja. Kita tunggu. Oke, di sini overlap gradednya tuh pas semua, jadi tanpa error, tanpa ada yang tertinggalkan, berarti finish, selesai ya. Langsung sebelum kita mengakhiri labnya, kita jangan lupa lab public review finish, jangan lupa itu, karena memberatkan si servernya. Oke, baik, cukup untuk video hands on kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.